Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahlan wa sahlan. Wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti kita sholat Idul Fitri bersama-sama. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita terhadap ilmu kritik hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat dan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang yang ingin menjadi naqidul matni atau orang yang bisa mengkritik matan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita bahas syarat-syaratnya, perlu kita ketahui bahwasanya ilmu naqd hadis, khususnya naqd matan ini adalah ilmu yang sangat detail, yang kemudian tidak bisa diketahui oleh sembarangan orang. Dalam artian, yang memahami ilmu ini adalah orang-orang yang kemudian sudah berkecimpung sangat lama dengan ilmu ini, maka orang yang demikian bisa masuk kepada tokoh atau ulama yang bisa melakukan naqdul hadis atau naqdu matnil hadis. Adapun orang-orang yang kemudian tidak berkecimpung dengan lama terhadap ilmu ini kemudian tidak mempunyai bagian sama sekali dalam ilmu ini. Karena salah satu ilmu seperti ilmu jarh wa ta'dil, kemudian mengetahui keadilan perawi itu tidak bisa diketahui dengan waktu yang singkat, maka dia harus berkecimpung sangat lama dengan ilmu kritik hadis ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas tiga hal yang harus diketahui oleh teman-teman yang ingin menjadi seorang naqidul hadis atau orang yang bisa mengkritik hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dia mempunyai pengetahuan yang sangat banyak dan mendalam terhadap hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa cara. Di antaranya adalah banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah, banyak membaca hadis-hadis Rasulullah, dan juga banyak mempelajarinya. Nah, apabila hal ini sudah dilakukan, tiga hal ini dilakukan, maka diibaratkan orang tersebut hadis-hadis Rasulullah SAW sudah mendarah daging dalam dirinya. Maka apabila tiga hal ini sudah dilakukan, banyak membaca, banyak belajar, kemudian banyak menghafalkan hadis, maka dia akan mempunyai pengalaman atau mempunyai keilmuan yang sangat dalam bidang hadis. Maka ini adalah syarat yang pertama. Jadi seorang tokoh bernama Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, orang yang kemudian ingin sampai kepada derajat ini, dia harus kemudian mempunyai tekad yang sangat kuat untuk belajar ilmu ini dengan tekun, sehingga kemudian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hibatun nafsiyatun, menjadi sebuah pemberian yang ada dalam dirinya, menjadi sebuah malakah, menjadi sebuah malakah itu? Malakah itu adalah sebuah kemampuan di mana orang tersebut secara naruriah ketika sudah banyak belajar mempunyai kemampuan untuk bisa menguasai ilmu ini. Misalkan orang yang kemudian berkecimpung dalam dunia kedokteran, dia akan sangat pandai dalam ilmu ini ketika dia sudah belajar cukup lama, praktek cukup lama, mengobati orang cukup lama. Maka dia akan mempunyai sebuah sebuah nilai cita rasa kedokteran dalam dirinya. Bahkan mungkin hanya dengan melihat seorang pasien, dia sudah bisa menebak pasien tersebut sakit apa. Dikarenakan sangat lamanya dia berkecimpung dalam ilmu kedokteran. Begitupun juga orang yang kemudian ingin pakar dalam bidang hadis, menjadi kritikus hadis, menjadi naqidul hadis, maka harus kemudian banyak sekali berhubungan dengan hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau misalkan baru hafal 2 hadis, 3 hadis, ya tidak bisa jauh ya, jauh panggang daripada api.
mau dikatakan dia seorang yang nakidul hadis. Jadi harus banyak membaca hadis, banyak menghafalkan hadis, banyak belajar hadis, maka kemudian itu sudah mencukupi syarat bagi orang tersebut untuk dikatakan bisa menjadi nakidul hadis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia harus mempunyai seorang guru dalam bidang hadis. Dia harus kemudian mempunyai majelis untuk dia bisa belajar hadis dan mendengarkan dari guru-guru tersebut, dari ulama tersebut, dari syekh tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Sehingga dia kemudian mempunyai pemahaman yang sangat dalam dan mempunyai perangkat untuk kemudian bisa menjadi seorang naqidul hadis, orang yang bisa mengkritik hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia mempunyai kemampuan yang sangat detail dalam ilmu ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang kedua ya. Kalau tadi banyak membaca, banyak menghafal, yang kedua juga yaitu kita belajar kepada ahlinya. Seorang dokter untuk kemudian dia menjabatkan lisen atau izin praktek, dia harus kemudian sudah praktek dengan didampingi oleh dokter senior. Nah, begitupun juga dalam bidang hadis ini. Tanpa bimbingan dari seorang ahlul hadis, maka hal ini akan sulit kita kuasai. Nah, dengan bimbingan seorang ahlul hadis ini, kita banyak duduk dengan mereka, banyak belajar dengan mereka, mendampingi mereka, mengambil ilmu dari mereka, maka bisa kemudian kita juga mendapatkan ilmu sebagaimana yang mereka dapatkan. Jadi ada seseorang bernama Ibnu Mahdi. Dia ini sudah mampu kemudian bisa membedakan hadis sahih, mana yang dhaif begitu. Ditanya, "Bagaimana Anda bisa sampai kepada derajat ini, bisa kemudian menentukan hadis sahih, mana yang tidak sahih?" Maka dia berkatakan, "Lituli al-mujalasah awil munadharah wal khibrah." Karena saya sudah duduk lama kepada ahli ilmu ini. Saya sudah kemudian diskusi lama dengan mereka. Saya sudah mempunyai pengalaman. Jadi hal ini yang kemudian memberikan pengetahuan kepada seseorang sehingga dia bisa menjadi seorang pakar dalam bidang kritik hadis. Dia bilang apa? Alzamu amali hadza 20 sana. Saya kemudian sudah 20 tahun belajar hadis ini. Makanya kalau kita baru belajar hadis 1 semester, baru belajar kritik hadis 1 semester, apalagi cuma 4 tahun, saya kira ini jauh panggang daripada api ya. Mungkin sudah belajar 30 tahun, 40 tahun, itu sudah menjadi bisa dikatakan pakar ya. Dan bisa masuk kepada orang-orang yang bisa menjadi kritikus hadis. Bisa membedakan hadis sahih dan hadis yang tidak sahih. Baik, itu yang nomor 2, yaitu duduk atau belajar kepada ahlinya. Yang nomor 3 dan yang terakhir adalah al-qiraah al-wasiyah fi kutubi a'immati hadzal ilm, yaitu kita banyak membaca kitab-kitab hadis dalam bidang ini. Jadi semua kita kuasai, semua kita baca. Tidak cukup kita kemudian eee, hanya mengetahui dari 1 2 buku, tapi harus hampir seluruh kitab-kitab sejarah dalam bidang ini, kemudian kitab-kitab yang perlu kita kuasai itu semuanya harus dikuasai. Nah, itu tidak boleh tidak ya, bagi orang yang ingin menguasai ilmu nakid ini, harus kemudian membaca banyak sekali referensi dalam bidang hadis, kitab-kitab hadis, sehingga dia mengetahui cara bagaimana ulama itu kemudian manhajnya, thariqahnya dalam kemudian mengkritik hadis. Jadi ini yang ketiga, kalau kita simpulkan berarti ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang kritikus hadis ataupun naqidul matni atau naqidul hadis. Yang pertama adalah kita mempunyai keilmuan atas hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW secara mendalam dengan banyak menghafal, membaca dan mempelajarinya. Kemudian yang kedua, berguru dengan ahli hadis secara dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun. Kemudian yang ketiga adalah kita banyak membaca karya dalam bidang hadis ini sehingga kita mengetahui manhaj atau thariqah mereka dalam melakukan
kritik hadis. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan apabila kita ingin menjadi seorang kritikus hadis atau nakidul hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga orang tersebut bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana yang hadis yang tidak sahih. Demikian kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.